Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Masuk edisi ke-189 Rabu 22 Mei 2024. Kita edisinya podcast. Dan podcast hari ini begitu istimewa karena kita kedatangan untuk kesekian kalinya Bapak Direktur Lintas Politika Indonesia, Bapak Kemas Hairul Muklis. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Agus? Baik, sehat Kak ya. Dan terima kasih Kak ya, udah datang ya sore-sore ya. Cuaca mendung ini. Lumayan. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang pilkada nih Kak ya. Dan pilkada di Kota Palembang dan pilkada di Sumsel secara umum ini kan mulai menjadi pembicaraan hangat Kak ya. Dan suhu politik mulai panas ya. Dan kita melihat itu ada beberapa tokoh wanita ya, yang mulai masuk dalam pusara pilkada di Kota Palembang dan Sumsel. Kita sebut saja mungkin yang sudah beredar ya di medsos dan media massa, itu ada nama Ibu Holda, kemudian ada nama Ibu Anita Nuringhati, kemudian yang terakhir ada Ibu Andriani ya. Nandriani ya, diralat ya pemirsa. Dan kalau Kak Muklis sendiri melihat bagaimana peluang dari perempuan untuk di pilkada Kota Palembang dan Sumsel secara umum, silakan Kak. Ya, artinya begini, masyarakat kita kan sudah tidak melihat pilihan membatasi ya, tidak membatasi pilihan dengan batas-batas gender. Artinya semua memiliki peluang yang sama, baik itu laki-laki, perempuan, memiliki peluang untuk dipilih. Tinggal bagaimana tingkat popularitas, tingkat akseptabilitas dan elektabilitas yang bersangkutan. Tentu ini butuh kerja keras ya. Oke, kita langsung saja Kak ya. Pak Kemas Hairul Muklis ini saya lihat di medsos dan media massa rutin menampingi Ibu Nandriani ya. Nah, sebenarnya ini Kakak sebagai tim atau gimana ini? Boleh diceritakan nggak? Jadi memang berawal persahabatan kami kan antara saya dengan Ibu Nandriani yang memang dalam beberapa event lintas politika selalu melibatkan beliau, sehingga dalam konstelasi menjelang pilkada wali kota ini komunikasi kami semakin intensif. Maka itu beliau juga meminta kami untuk membantu proses pencalonan di pilkada Kota Palembang mendatang. Dan kita juga sudah mempersiapkan tim, jadi ada beberapa tim digabung menjadi satu seperti itu. Oke, kalau melihat perjalanan tadi sudah cukup lama ini Pak ya, rencana pencalonan dari Ibu Nandriani sendiri Pak ya? Dibilang lama juga masih relatif ya, tetapi komunikasi kita rutin itu pasca Lebaran yang lalu, dan terus hampir tiap hari diskusi, akhirnya memutuskanlah beliau untuk ikut maju dalam konstelasi politik, maju dalam perhelatan Pesta Demokrasi Pilkada 27 November yang akan datang. Oke, dan masyarakat Kota Palembang ini kan bukan kaget Pak ya, melihat tiba-tiba ada foto Ibu Nandriani di berbagai sudut kota. Ini strategi apa yang dipakai oleh Kak Muklis sendiri? Ya, kita melihat memang pergerakan kandidat-kandidat lain ini sudah lebih setahun belakangan ini. Sementara kita baru beberapa minggu terakhir. Maka itu tentu kita harus melakukan terobosan, akselerasi, mengejar ketertinggalan yang telah dilakukan oleh para kandidat lain. Dan alhamdulillah, artinya dengan melakukan sosialisasi melalui billboard, melalui baliho yang sangat masif ya? Sangat masif ya. Dalam tempo yang singkat sangat masif, dan kita memperoleh feedback, respon yang sangat baik di tengah masyarakat. Oke ya. Kemudian Kak, mungkin ada strategi khusus yang lain yang dipakai Ibu Nandriani selain memakai billboard atau dengan memakai banner? Ya, jadi hampir tiap hari ya. Kami pastikan setiap hari kami tim ataupun bersama Ibu Nandriani ketika ada di Palembang turun di tengah masyarakat dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang menyentuh. Kita langsung direct ke masyarakat, kegiatan tebus murah, kegiatan minimal silaturahmi keluarga, bersih-bersih tempat ibadah, bagi-bagi sarapan di tempat-tempat keramaian, kunjungan ke home industry dan lain-lain. Ini setiap hari pasti
kami lakukan untuk beliau. Oke, penonton Lensa SN tadi ngobrol di belakang layar sama Kak Muklis ya. Nanti episode berikutnya itu kita akan datangkan Ibu Nandriani ya. Ya, nantikan di YouTube Lensa SN. Kemudian latar belakang Ibu Nandriani sendiri ya, Kak Muklis ya, boleh diceritakan? Yang saya tahu beliau kalau pendidikan ya memang SD sampai SMA itu di Jambi karena orang tua beliau berdinas di pemerintah provinsi Jambi, baru melanjutkan kuliah di Palembang, tepatnya beliau alumni psikologi Universitas Sriwijaya. Selanjutnya beliau juga memegang berbagai organisasi sosial, organisasi kewanitaan, dan kalau ditanyakan pengalaman politik di 2019 yang lalu beliau pun terjun sebagai calon anggota DPD, tetapi memang masih kalah ya, hanya ranking 5 atau ranking 6 dengan perolehan yang sebenarnya cukup signifikan, 300.000 lebih perolehan suara beliau pada saat itu. Oke, kita tinggalkan sebentar Ibu Nandriani, kita bicara tentang peluang perempuan untuk menang. Nah, kita langsung saja menang di Pilkada Kota Palembang. Ini menurut pengamatan dari Lintas Politika Indonesia gimana, Kak? Ya, seperti di awal yang telah kami kemukakan bahwa peluang itu antara sosok perempuan dan sosok laki-laki itu sama saja. Sama saja sepertinya itu. Masyarakat kita sudah cukup dewasa untuk tidak membedakan pilihan berdasarkan gender. Tetapi ada satu kelebihan sebenarnya. Ada katanya jumlah perempuan di kita di Sumatera Selatan maupun di Indonesia secara keseluruhan itu lebih banyak. Lebih banyak ya? Ya. Jadi otomatis nanti perempuan lebih perempuan mungkin Pak ya? Nah setidaknya itu kita harapkan seperti itu, dan juga sosok perempuan di bawah sangat terbuka, karena kan mungkin sebagian besar perempuan di perkampungan di mana itu kan adalah ibu rumah tangga yang memiliki waktu yang relatif cukup banyak ya, sehingga pada saat kita kunjungan silaturahmi sambutan kaum ibu itu sangat luar biasa dibanding kaum bapaknya, tentu di jam-jam kerja pastinya itu kan. Oke, penonton Lensa SN nanti di sela-sela obrolan nanti kita minta foto-foto ya dari kegiatan Ibu Nandriani ya ke Kak Muklis untuk ditayangkan di YouTube Lensa SN. Penonton Lensa SN lanjut ngobrol dengan Bapak Kemas Hairul Muklis tentang Ibu Nandriani ya. Bicara tentang pilkada pasti ada pergerakan yang dilakukan Ibu Nandriani bersama tim ya. Sejauh mana pergerakan yang dilakukan Ibu Nandriani Kak? Ya, karena kita pergerakan ini kan baru 2 minggu, 3 minggu terakhir lah. Artinya kita mengejar akselerasi, karena kandidat lain pasti udah bergeraknya lebih setahun yang lalu gitu. Maka itu kita pertama pemasangan alat kontak atribut yang sangat masif ya. Kalau kami bisa bicara mungkin belum ada pelosok yang tidak terpasangkan dengan atributnya Ibu Nandriani. Tetapi lebih dari itu, karena beliau ini sosok yang humble ya. Sosok yang masih berusia muda, yang masih energik. Setiap hari ini kami pastikan pasti kita berkegiatan langsung ke masyarakat. Itu kayak beberapa hari lalu kita menyusuri Sungai Musi, menyapa dan membantu masyarakat. Besok juga kita ada di beberapa lokasi, berkunjung ke pesantren, ke tokoh-tokoh agama, belum lagi kegiatan-kegiatan sosial, bersih-bersih tempat ibadah, tebus murah itu bahasanya itu, dan lain-lain. Sangat, kalau kegiatan kita alhamdulillah full ya. Kegiatan. Dan bagaimana respon masyarakat Kota Palembang dengan Ibu Nandriani Kak? Nah itu memang kemarin ada strategi khusus ya kita kan tidak langsung berkegiatan, setelah 1 minggu lebih bersosialisasi lewat baliho, lewat billboard, kita baru berkunjung ke masyarakat. Nah ini kita melihat ini masyarakat kita rupanya cukup antusias. Melihat sosok baru nih Kak ya? Sosok baru. Kita lihat tagline Ibu Nandriani, ibu kita menata ibu kota. Ketika di bawah masyarakat itu sudah sangat familiar, seolah-olah beliau ini sudah menjadi bagian dari sana.
selalu dipanggil ibu kita. Begitupun kita coba ke mana ya, ke Pasar 16 Ilir. Ya. Nah di situ juga masyarakat antusias berebutan untuk selfie. Saya pikir ini sebuah hal yang baru ya, hal yang baru. Berarti memang sosialisasi yang kita lakukan itu harus masif. Dan masyarakat sangat merespon kehadiran sosok perempuan yang cantik, yang masih muda, yang energik ya. Di balik kemampuan-kemampuan beliau lainnya, kemampuan-kemampuan leadership beliau, kemampuan beliau memimpin perusahaan. Nah ini tentu akan menjadi modal tersendiri untuk memenangkan Pilwako mendatang. Mungkin ada program tertentu ya dari Ibu Nandriani dan tim untuk memenangkan Pilkada Kota Palembang. Karena kalau udah maju untuk menang nih Kak ya. Iya. Nah mungkin apa? Boleh diceritakan Kak? Jadi begini, Palembang ini ya cukup luas ya. Tetapi walaupun Palembang luas, antara jarak satu wilayah ke wilayah yang lain terjauh itu paling 30 menit. Ya enggak? Nah, seperti Besok itu ada 4 atau 5 titik yang akan didatangi oleh Ibu Nandriani untuk bersilaturahmi. Ya? Ini dari jauh-jauh loh, dari Pak Jo ke Sukabangun, udah itu ke Keramasan. Nah ini terus dilakukan baik oleh tim ketika beliau tidak katakanlah tidak berada di kota di Palembang, ini tetap dilakukan oleh tim. Jadi ya kita mengejar popularitas yang telah dilakukan oleh para kandidat lain lebih dulu. Oke, siap ya. Dan kalau kita lihat di medsos dan media Pak ya, itu Ibu Nandriani bersama tim mulai sowan ya ke beberapa tokoh dan partai. Boleh diceritakan Kak? Ya, untuk dimaklumi memang Ibu Nandriani ini sangat ada kedekatan ya, secara personal, katakanlah dianggap sebagai guru dengan salah satunya Al-Habib Maulana Lutfi, Habib Lutfi, yang mana kita tahu beliau adalah salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh NU yang sangat berpengaruh, di samping jabatan beliau sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Nah setelah beliau sowan, mendapat restu dari beliau, dari Al-Habib Lutfi, memberikan catatan-catatan untuk juga bersilaturahmi ke sejumlah tokoh di Palembang. Siapa aja itu Kak? Yang sudah ya, kalau daftar namanya banyak. Oh, di antaranya aja mungkin. Yang kami akan cerita yang sudah saja ya. Yang oncak-oncaknya Kak. Seperti Habib Ama yang mana beliau adalah tokoh ya. Dengan sholawat, dengan zikir beliau itu sudah kita sowan minggu lalu. Dan hari-hari ke depan juga tetap beberapa nama lain, terutama yang diamanatkan oleh Habib Lutfi maupun yang memang tokoh lokal di sini tetap akan kita datangi. Nah, terkait partai politik juga seperti itu. Ibu Nandriani sudah mendaftar di beberapa partai politik. Dan udah dapat restu dari beberapa partai? Nah, dari 4 atau 5 partai politik yang mendaftar, ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PDI Perjuangan. Sebagaimana mungkin ada di pemberitaan, beberapa hari yang lalu Ibu Nandriani sudah mendapatkan surat keputusan penetapan tahap 1 sebagai calon wali kota Palembang. Dan dengan modal surat inilah insya Allah beliau dan kami tim tentu akan menjalin komunikasi politik lebih intens lagi dengan para petinggi partai politik, baik itu di tingkat lokal Palembang dan Sumatera Selatan maupun di tingkat nasional itu. Oke, lebih ditegaskan lagi Kak ya, ini di info di masyarakat, ini info liar Kak ya, ada menjadi calon wali kota atau wakil wali kota ini Ibu Nandriani Kak? Jadi begini, awalnya di minggu-minggu awal sampai beberapa hari yang lalu, Ibu Nandriani itu mencalonkan diri sebagai wakil wali kota. Oh, wakil wali kota pertama kali. Wakil wali kota Palembang. Begitupun formulir yang kita ambil dan kita kembalikan itu call-nya adalah wakil wali kota Palembang. Nah, tetapi dalam perjalanan kami berkomunikasi di Partai Kebangkitan Bangsa beberapa hari yang lalu, artinya ada semacam pergeseran ya. Pergeseran. Itu dari pihak Partai Kebangkitan Bangsa meminta Ibu Nandriani untuk dicalonkan sebagai wali kota. Jadi ini bukan atas permintaan kita sebenarnya nih. Iya. Tapi
atas permintaan sana untuk mencalonkan diri sebagai wali kota dengan lebih dahulu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau UKK atau fit proper test lah. Dilakukan fit proper test, diperlihatkan kegiatan-kegiatan dalam beberapa hari terakhir, maka akhirnya keluarlah surat keputusan pertanggal 19 Mei yang menetapkan beliau sebagai calon wali kota Palembang. Nah, memang ada prosedur-prosedur internal di PKB sehingga di situ disebut surat penetapan tahap 1. Surat penetapan tahap 1 Kak ya. Tapi ini membuat kaget banyak tokoh Pak ya, tokoh politik di Kota Palembang dan masyarakat. Nah, tiba-tiba Ibu Nandriani mendapatkan surat tahap 1 tadi Pak ya. Bisa diceritakan di sini Pak? Mungkin respon dari beberapa teman atau teman politik dari Pak Mukhlis dan Ibu Nandriani. Ya, sebenarnya ini hal yang cukup mendadak ya. Sebenarnya saya juga sebagai tim ini merupakan sebuah hal yang surprise. Beberapa hari sebelumnya ada komunikasi dengan Ketua DPW PKB Sumatera Selatan bahwa Ibu Ramlan Holdan diinformasikan bahwa Ibu Nandriani dijadwalkan untuk mengikuti UKK. Oh gitu Pak ya. Uji kelayakan dan kepatutan. Dengan dadakan ya. Kami langsung juga ke Jakarta mengikuti prosedur itu. Tak lama dari mengikuti prosedur UKK, maka ditetapkanlah beliau sebagai bakal calon wali kota Palembang, bukan wakil wali kota. Bukan wali kota. Tentu dengan partai PKB saja masih kurang Pak ya, persentase kursinya Pak ya. Mungkin ada langkah lain dari tim untuk Ibu Nandriani. Nah, maka itu di dalam surat penetapan itu dituliskan untuk segera melakukan komunikasi politik dan konsolidasi dengan partai lain. Artinya PKB bahwa persyaratan untuk mengusung itu kan 10 partai politik. Mohon maaf 10 kursi. 10 kursi Pak. Nah, PKB baru mendapatkan 4 kursi, berarti kita membutuhkan 6 kursi lagi. Nah, ini terus dilakukan sampai dengan sekarang dilakukan untuk cukup 10 kursi. Dengan partai mana? Dengan semua partai politik tentunya. Dan sudah ditimbang-timbang ini Pak ya? Ya, semua. Kita karena ini semuanya juga kita lihat masih sangat cair, artinya semua juga berpeluang untuk kita ajak berkoalisi. Tadi diceritakan Ibu Nandriani sebagai calon wali kota. Pasti sudah ada melihat-lihat dari jauh mungkin Pak ya. Siapa yang bakal menjadi bakal wakilnya nanti Pak? Bisa diceritakan Pak Mukhlis? Ya, balik-balik kita ini tentu ini merupakan tahapan yang tengah dilakukan saat ini. Nanti ada komunikasi ya dengan partai politik. Dengan partai politik ada komunikasi, ada pembicaraan. Sementara walaupun memang belum final, tetapi kita Ibu Nandriani sendiri sudah memiliki beberapa nama nih. Beberapa nama ya. Tapi sementara kami simpan dulu ini. Disimpan dulu. Udah dicatat ini Pak ya? Sudah dicatat dalam hati. Beberapa nama untuk menjadi wakil wali kota. Wakilnya beliau. Tapi tentu ini akan komunikasi di tingkat partai-partai lain, ini sangat penting nantinya. Boleh dibongkar sedikit elektabilitas dari Ibu Nandriani terakhir Pak Mukhlis? Ya, kita baru bergerak katakanlah 1 minggu atau paling lama 3 minggu terakhir. 3 minggu ya? Ya. Nah, per hari Senin yang akan datang, kita baru akan melakukan survei. Survei yang dilakukan oleh lembaga profesional. Nah, dari sana kita baru bisa melihat pergerakan 1 bulan ini, kita tingkat popularitasnya bagaimana, tingkat akseptabilitasnya, elektabilitasnya bagaimana, sentimen negatifnya bagaimana, sentimen positifnya bagaimana, juga kita bagusnya berpasangan dengan siapa, tentu di situ akan tergambar nantinya. Dan saya lihat juga di medsos ya, di Instagram itu kencang sekali nih Ibu Nandriani, ada fansnya juga ya. Boleh diceritakan ini siapa yang mengelolanya dan bagaimana respon dari masyarakat Kota Palembang? Ya, betul. Jadi memang kita tahulah sekarang ini zamannya 4.0 ini kan zaman digital ini, peran medsos itu sangat tinggi. Tentu dengan kemasan-kemasan yang menarik, tetapi kita tidak menampilkan di medsos hal-hal yang yang kita buat-buat, tidak. Tapi memang real kegiatan nyata Ibu Nandriani. Nah, itu yang di medsos itu baru sebagian kecil aja Pak Agus. Baru sebagian kecil yang kita tampilkan, karena kalau mau ditampilkan semua nanti netizen
kebingungan ya. Kebingungan. Oh, banyak banget kegiatan Ibu Nandriani ini. Ya enggak? Tapi kalau kita bicara tentang medsos tidak lepas dari haters. Bagaimana menghadapi haters? Ada haters enggak nih Ibu Nandriani? Ya saya rasa buzzer maupun haters itu hal yang biasa ya. Yang sangat biasa. Artinya ketika kita memang sudah masuk di wilayah medsos tentu harus bersiap diri menghadapi hal-hal seperti itu. Penonton Lesa SN tadi ngobrol di belakang layar dengan Pak Muklis ya, karena kebetulan Pak Muklis ditunjuk menjadi tim perangnya ya. Tim perang untuk Ibu Nandriani ya. Teman berpikir lah. Teman berpikir, teman diskusi ya. Teman diskusi. Akan dihadirkan di YouTube Lensa SN ya. Kapan waktunya nantikan ya. Oke, kita bicara lagi tentang pergerakan dari Ibu Nandriani ya. Bagaimana pergerakan Ibu Nandriani untuk mendekati pemilih pemula? Ya, tadi menyambung mungkin ya sesi sebelum ini. Di media sosial kita cukup gencar juga. Di samping itu juga kita ya berkegiatan yang memang yang menjadi tren ya di kalangan kaum muda. Seperti dalam beberapa hari ke depan kita menggelar ya e-sport competition. Belum lagi kegiatan-kegiatan kita beliau dengan para komunitas, komunitas anak-anak muda. Kegiatan kita beberapa kali di tempat-tempat Car Free Day yang menggait para kaum mudanya, para pelaku komunitas ini juga sudah beberapa kali kita lakukan, termasuk juga ya terkait media sosial kita buat lomba selfie, pokoknya apapun itu ya terkait karena kita ini selalu membuka ruang diskusi. Terkadang ada usulan dari netizen ya kita terima ya. Kita terima jika kemudian terjadi dialog berarti ya di medsos Ibu Nandriani ya dengan para netizen ya. Sangat sering, artinya hari misal beberapa hari lalu ada netizen ngundang untuk acara resepsi pernikahan. Ini tanpa kenal loh. Tanpa kenal ya? Hadir ya, Ibu. Hari Sabtu yang lalu. Oke. Netizen minta Ibu Nandriani hadir lewat direct message di Instagram. Ya udah karena memang waktunya tersedia, beliau pun hadir tanpa kenal loh. Tanpa kenal ya. Nah, ini banyak ini. Kenal di medsos ya Pak ya. Kenal di medsos. Oke. Pak Muklis, kehadiran Ibu Nandriani tentu membuat kaget para tokoh politik yang sudah duluan bersapari ya. Untuk menaikkan nama atau elektabilitas ya. Tanggapan dari Pak Muklis sendiri bagaimana ini? Ya artinya semua yang telah dilakukan cukup baik kali ya. Ada beberapa nama sebelum ini. Tetapi memang yang kami lakukan sedikit berbeda pasti. Berbeda ya? Satu bulan terakhir ini ya? 3 minggu ya? 3 minggu terakhir lah, sedikit berbeda. Mungkin Pak Agus, para penonton YouTube juga melihat begitu dalam waktu 1-2 hari langsung keluar di tempat-tempat strategis. Ibu kita menata ibu kota, apa sih maksudnya ini? Itu kan itu. Jadi kita mencoba memberikan sebuah tampilan yang berbeda. Tentu ini ya melalui diskusi-diskusi panjang Ibu Nandriani dan tim dan kami dan yang lain-lain, sehingga ya alhamdulillah yang kami rasakan kalau bicara tingkat popularitas hari ini kita berani adu deh dengan argumentasi ya dengan yang sudah lebih dahulu ya. Yang sudah duluan muncul Pak ya? Iya, karena kita membuktikan sendiri loh ketika kita di pusat keramaian, siapa manggil Ibu Nandriani? Ibu kita loh, para ibu-ibu berselfie. Dan ini slogannya jalan ya. Apa? Dan ini jaminan dari timnya ya, berani diadu ya. Untuk kita adu juga cukup banyak ya. Beliau juga memiliki tim kreatif yang cukup banyak dari hasil sharing, dari hasil diskusi. Ya artinya kita berani menampilkan sesuatu yang beda pun berkegiatan juga sesuatu yang beda. Oke. Bicara masih tentang perempuan ya, karena Ibu Nandriani seorang tokoh perempuan ya yang muncul dalam pusara pilkada di Kota Palembang. Tentu tak bisa lepas dari dukungan keluarga nih Pak Muklis ya. Bagaimana support keluarga untuk Ibu Nandriani maju dalam pilkada Kota Palembang? Sepengetahuan saya karena kita juga sering berdiskusi di kediaman beliau, sering artinya dukungan keluarga, terutama yang saya lihat ya dari beliau punya adik yang artinya yang selalu support sebagai mendokumentasikan,
Udah itu orang tua beliau yang katakanlah beliau sebut mama kan, orang tua beliau yang terkadang hal-hal yang detil pun memberikan sumbang saran. Oke, berarti support keluarga sangat penuh ya. Ini. Jadi saya lihat dan menjadi sebuah nilai plus ya, nilai plus tersendiri bagi kami tim dan bagi pergerakan. Beliau memiliki keluarga yang memberikan support sangat maksimal lah, support penuh terhadap pergerakan beliau dalam meningkatkan popularitas dan elektabilitas ini. Oke, penonton Lesa SN, tanpa terasa hampir 25 menit ya kita ngobrol dengan Direktur Lintas Politika Indonesia Bapak Kemas Hairul Muklis. Dan mungkin Pak Kemas Hairul Muklis punya pesan tertentu atau semangat tertentu untuk para tokoh politik yang maju di Pilkada Kota Palembang atau Pilkada Sumsel ya. Kita lihat karena begitu banyak tokoh yang muncul ya. Ada yang sudah duluan dan ada yang terakhir belakangan. Dan yang terakhir belakangan kita sebut saja Ibu Nandriani ternyata begitu viral. Dan mungkin bisa ada statement dari Kak Muklis, silakan. Saya pikir yang pertama ya, kita kembalikan ke niat ya. Niat baik insya Allah akan memperoleh jalan yang terbaik. Itu. Dan yang kedua yang tentunya ini akan menjadi pegangan kita bersama. Pilihan boleh saja berbeda, tetapi persaudaraan harus tetap kita jaga. Mungkin itu hal yang penting yang perlu kita pegang untuk menjadi semacam pedoman kita lah dalam menyikapi menghadapi Pilkada 27 November yang akan datang. Oke, penonton Lesa SN, itulah pesan dari Kak Muklis, Direktur Lintas Politika untuk kita menyambut Pilkada Pilkada serentak tahun 2024. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.